balik lagi di alam matematik. Kali ini kita akan fokus untuk menjelaskan, yaitu cara membuat diagram lingkaran. Di Konoha terdapat 400 penduduk. Penduduknya menanam 4 jenis sayur. 100 orang menanam tomat, 200 menanam bawang, 50 menanam wortel, 50 menanam timun. Pertama, buatlah diagram lingkaran dalam persen. Lalu kemudian, buatlah diagram lingkaran dalam derajat. Seperti yang kita ketahui, diagram lingkaran itu berbentuk bulat, teman-teman, atau berbentuk lingkaran. Jadi mari kita gambar terlebih dahulu. Kemudian, untuk menggambar diagram lingkaran, kita harus mengingat total data yang ada, teman-teman. Kita tinggal lihat saja keseluruhan data yang dimiliki. Maka totalnya tentu saja adalah 400. Kemudian, dari total data 400 ini, dalam diagram, itu biasanya dibagi menjadi bagian-bagian tertentu. Dalam soal, telah diberitahu bahwa itu dibagi menjadi 4, teman-teman. Yang pertama adalah tomat, yaitu 100 orang, lalu bawang, 200 orang, wortel, 50 orang, dan timun adalah 50 orang. Sebelum menggambar diagram lingkaran lebih lanjut, kita harus mengetahui bahwa penduduk yang menanam sayur-sayuran ini, itu berapa persen dari total penduduk yang ada. Cara untuk mengetahuinya adalah kita tinggal lakukan pembagian persen, teman-teman. Mari kita tandai tomat dengan warna oranye. Tomat, untuk mengetahui persentase suatu hal, kita tinggal bagi dengan bagian per total data, lalu dikali dengan 100. Tomat itu berjumlah 100. Kemudian kita bagi dari total seluruh penduduk yang ada, yaitu 400, kita kali dengan 100. Untuk mengetahui hasil perhitungan ini, teman-teman bisa langsung menggunakan kalkulator, atau apabila teman-teman ingin menghitung dengan cepat, bisa ikuti cara yang saya lakukan. Di atas ada 02, jadi boleh kita coret, sebagaimana kita harus mencoret 02 yang ada di bawah. 1 dikali 100, hasilnya adalah 100. Kemudian 100 dibagi 4, hasilnya adalah 25. Jadi total tomat adalah 25% dari seluruh penduduk yang ada, teman-teman. Sekarang bagaimana dengan bawang? Mari kita hitung persentase bawang. Bawang jumlahnya adalah 200. Jadi cara membaginya adalah 200 dibagi dengan 400 dikali dengan 100. Di atas dan bawah pecahannya ada 2 nol, jadi langsung bisa kita coret dua-duanya. 2 dikali 100, hasilnya adalah 200. Kemudian 200 dibagi 4, hasilnya tentu saja adalah 50. Jadi penduduk yang menanam bawang pada informasi tersebut adalah 50%. Sekarang mari kita hitung wortel. Wortel, penduduk yang menanam wortel itu ada 50 orang. Kemudian, kita bagi saja dengan 400. Lalu kita kali dengan 100. Di atas ada 1 nol, di bawah ada 2. Jadi di sini kita hanya boleh mencoret 1 nol di atas, lalu meninggalkan 1 nol lagi di bawah. Karena yang di atas nolnya cuma 1. 5 dikali 100 adalah 500. 500 dibagi dengan 40, hasilnya adalah 12,5. Jadi jumlah penduduk yang menanam bawang adalah 12,5%. Penduduk yang menanam wortel adalah 50. Apabila teman-teman sekalian memperhatikan pada data yang ada, kita dapat mengetahui bahwa penduduk yang menanam timun ini sama jumlahnya dengan yang menanam wortel. Jadi dari informasi yang ada, bisa langsung kita ketahui bahwa yang menanam timun tentu saja adalah 12,5%, teman-teman. Bahwa apabila seluruh lingkaran ini kita umpamakan dalam persen, maka akan menjadi 100%, teman-teman. 100% dalam bentuk derajat itu adalah 360 derajat. Maka teman-teman bisa ingat satu formula ini, teman-teman. Saya tulis di atas, 1% itu sama dengan 3,6 derajat. Perhatikan baik-baik cara menggunakannya. Apabila nantinya saya ingin menggambar penduduk yang menanam sayur dalam diagram lingkaran, saya langsung kalikan saja persentase yang ada dengan 3,6. Jadi langsung kita kalikan 25 dikali dengan 3,6. Hasilnya adalah 90, teman-teman. Kemudian bawang, langsung saja kita kalikan 50 dikali dengan 3,6. Hasilnya adalah 180 derajat. Lalu wortel, gunakan kalkulator apabila teman-teman belum lancar. 12,5 dikali dengan 3,6. Hasilnya adalah 45. Jadi wortel adalah 45 derajat apabila nantinya kita gambarkan. Begitupun dengan timun, sama-sama 45 derajat. Di sini saya telah siapkan busur derajat, teman-teman sekalian.
untuk mengetahui berapa derajat kita harus menggambar suatu hal. Saya sesuaikan dulu dengan besar lingkarannya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, sebelum saya menggambar, saya perlu untuk menulis garis lurus yang nantinya akan saya hapus. Kita dapat ketahui bahwa tomat ini adalah 90 derajat. Kita bisa mulai dari 0 yang ada di sini. Lalu kita buat garis lurus ke atas. Dan terbentuklah sudut siku-siku, yakni 90 derajat. Jadi mari kita buat. Di sini saya akan gunakan warna kuning, teman-teman. 90 derajat. Secara data, wortel itu adalah 25%. Kemudian dalam derajat, itu adalah 90 derajat. Jadi seperti ini gambarannya, teman-teman. Apabila teman-teman sekalian mau lebih rapi lagi, sebenarnya bisa kita gambarkan ini dengan warna wortel. Lalu kemudian kita buat tulisan berwarna hitam di atasnya seperti ini. Namun itu akan sangat memakan waktu, teman-teman. Target saya di sini adalah menjelaskan dengan cara yang sangat mudah agar kita semua mengerti meskipun gambar saya berantakan. Baik, sekarang bawang. Bawang ini adalah 50% dari total penduduk dan 180 derajat dalam bentuk derajat. Untuk menggambar 180 derajat, maka kita harus menggunakan satu garis lurus penuh busur derajat yang seperti ini, teman-teman. Tentu tidak bisa apabila kita menggambar lagi secara lurus seperti ini, karena kita akan memakan tempat yang telah digunakan oleh tomat, teman-teman. Maka dari itu, kita perlu memutar busur derajatnya seperti ini, lalu kemudian menggambar 180 derajat di tempat yang belum diisi. 180 derajat itu adalah seperti ini. Jadi bagian ini bisa kita gunakan untuk 180 derajat. Jadi langsung saja kita buat garis lurus. Sisi bawang adalah 50%. Dalam bentuk derajat adalah 180 derajat. Sekarang kita lanjut ke wortel, teman-teman sekalian. Wortel itu adalah 12,5%. Dalam bentuk derajat ia adalah 45 derajat. Jadi untuk mengetahuinya kita tinggal ambil busur derajat lagi. Kemudian busur derajatnya kita putar seperti ini agar dapat membentuk garis lurus yang nantinya kita gunakan sebagai acuan untuk membentuk 45 derajat, teman-teman. 45 derajat letaknya di sini. Jadi di sini bisa kita gambarkan garis lurus berwarna kuning, 45 derajat. Jadi langsung bisa kita tulis, penduduk yang menanam wortel yakni adalah 12,5%. Kemudian dalam derajat, ia adalah 45 derajat. Begitupun dengan timun, ini sama besarnya dengan wortel, teman-teman. Penduduk yang menanam wortel adalah 12,5% dari total penduduk. Kemudian apabila digambarkan, itu adalah 45 derajat. Yang perlu kita ingat, langkah-langkah penting untuk mengetahui ini adalah, pertama, kita harus mengetahui berapa persen suatu bagian dari total data yang ada. Lalu kemudian persentasenya itu kita ubah ke dalam bentuk derajat. Lalu setelah itu kita gambar dan cocokkan itu ke dalam lingkaran. Sebenarnya kita telah menjawab soal yang ada, teman-teman. Namun ini belum rapi. Apabila teman-teman sekalian ingin menjadi lebih rapi lagi, maka langsung bisa kita gambarkan seperti ini. Ya, teman-teman, di sini saya akan menjawab yang A. Jadi langsung saja kita ambil lingkaran yang ada di sini. Lalu saya buat jawaban untuk soal yang A. Dan soal A menanyakan diagram lingkaran dalam persen. Jadi langsung saja bisa saya coret tanda derajatnya. Kemudian, dengan ini saya bisa menulis total penduduk sama dengan 400. Kemudian tulis keterangan dan setiap persentase yang ada. 50% menanam bawang, 25% menanam tomat, 12,5% menanam wortel, lalu 12,5% menanam timun. Begitupun untuk menggambarkan soal yang B. Langsung saja kita buat diagram yang persis sama. Bawang adalah 180 derajat, tomat 90 derajat, timun 45 derajat. Begitupun dengan wortel 45 derajat juga. Jadi langsung bisa ditulis seperti ini. Bagaimana? Mudah bukan, teman-teman sekalian? Sekarang waktunya kita beranjak ke soal yang nomor 2. Kali ini teman-teman sekalian dapat pause video ini kemudian kerjakan terlebih dahulu. Di sebuah sekolah terdapat 360 siswa yang mengikuti ekstrakurikuler olahraga. Data yang diperoleh sebagai berikut. 120 siswa memilih sepak bola, 90 siswa basket, 60 voli, 90 badminton. Tentukan besar sudut setiap kegiatan untuk diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Tentukan persentase setiap kegiatan. Gambarkan diagram lingkarannya. Ingat teman-teman, bagaimanapun soalnya, apabila kita telah mengetahui dan menggambar seperti cara sebelumnya yang telah saya jelaskan, maka kita akan jadi mudah untuk menjawab soal-soal yang seperti ini. Pertama, kita harus mengetahui dan menulis total dari seluruh data yang ada. Totalnya itu adalah 360 siswa. Kemudian total siswa tersebut terbagi lagi menjadi 4 cabang olahraga. Di sini mari kita mulai dari sepak bola.
itu adalah 120. Kemudian basket ada 90, volley 60, dan badminton sama seperti basket adalah 90. Mari kita cek berapa persen. Sepak bola itu adalah 120, kemudian dibagi dengan 360 dikali dengan 100. 0 di sini boleh kita coret. 12 dikali 100, hasilnya adalah 1200. Kemudian 1200 dibagi dengan 36, hasilnya adalah 33,33. Maka total siswa yang memilih sepak bola adalah 33,33%. Ingat teman-teman, jangan panik apabila melihat persen yang ada komanya, karena nanti akan kita atur. Sepak bola adalah 33,33%. Kemudian basket itu adalah 90. Mari langsung kita bagi. 90 dibagi dengan 360 dikali 100. Nolnya kita coret. 9 dikali 100, hasilnya adalah 900. 900 dibagi 36, hasilnya adalah 25, teman-teman. Jadi total siswa yang mengikuti ekstrakurikuler basket itu adalah 25%. Kemudian karena badminton itu jumlahnya sama dengan basket, maka badminton juga adalah 25%. Sekarang untuk volley, itu adalah 60. 60 dibagi dengan 360 dikali dengan 100. Nolnya boleh kita coret. 6 dikali 100 adalah 600. 600 dibagi dengan 36. Hasilnya adalah 16,66%. Jadi total persentase siswa yang memilih untuk bermain volley adalah 16,66%. Jadi langsung saja kita kalikan persentasenya dengan 3,6, teman-teman. Mari kita mulai dari sepak bola. 33,33 dikali dengan 3,6, hasilnya adalah 119,988. Maka beginilah jumlah derajatnya apabila nantinya kita gambar. 119,988 apabila dibulatkan menjadi 120. Maka untuk menggambar ekstrakurikuler sepak bola, kita bisa gunakan 120 derajat. Sekarang basket, 25 dikali dengan 3,6, hasilnya adalah 90. Maka pemain basket akan digambarkan dengan 90 derajat. Begitupun dengan badminton, karena ukurannya sama. Sekarang kita fokus pada volley. 16,66 dikali dengan 3,6. Gunakan kalkulator teman-teman sekalian. Hasilnya adalah 59,976. Bilangan ini apabila dibulatkan dapat menjadi 60. Jadi dalam diagram lingkaran, ekstrakurikuler volley adalah 60 derajat. Perhatikan soal teman-teman sekalian. Secara tidak langsung, kita telah menjawab pertanyaan bagian A. Di sini kita telah mengetahui besar sudutnya dari sepak bola hingga badminton. Sekarang perhatikan soal yang B. Di sini juga telah kita dapatkan tiap persentasenya mulai dari sepak bola hingga badminton. Jadi yang B telah kita jawab. Dan yang terakhir, gambarkan diagram lingkarannya. Mari kita buat lingkaran dan kemudian kita keluarkan busur derajat. Pemain sepak bola itu adalah 120 derajat. Jadi mari kita mulai derajatnya dari sini. 120 derajat. Gambarnya adalah seperti ini, teman-teman. Jadi seperti ini gambaran lurusnya. Sekarang langsung kita tulis. Sepak bola itu adalah 33,33%. Dalam bentuk derajat itu adalah 120 derajat. Mari kita buat 60 derajat untuk volley. Saya akan mulai menggambarnya dari garis lurus yang ada di sini, teman-teman. Volley adalah 60 derajat, jadi kita akan buat garis lurusnya 60 derajat seperti ini. Garis lurus seperti ini, teman-teman. Langsung kita buat keterangannya. Volley adalah 16,66%, yang dalam bentuk diagram lingkaran itu adalah 60 derajat. Sekarang adalah basket dan badminton. Karena basket dan badminton, keduanya adalah 90 derajat, maka bisa kita katakan keduanya itu sama, teman-teman. Jadi langsung saja kita buat di bagian yang belum kita gambarkan. Seperti ini. Lalu pisahkan keduanya dalam bentuk 90 derajat, karena ukurannya itu sama. Ini adalah 90, kita ambil garis lurus. Siswa yang memilih ekstrakurikuler basket berjumlah 25% dari total siswa yang ada, yang apabila digambarkan dalam bentuk derajat, itu adalah 90 derajat. Sebagaimana siswa yang memilih ekstrakurikuler badminton, itu adalah 25%, yang apabila digambarkan dalam derajat, itu adalah 90 derajat. Jadi mengerti bukan, teman-teman sekalian? Apabila teman-teman sekalian mempelajari ini untuk kebutuhan
mendapatkan nilai di sekolah, maka saya sarankan teman-teman menggambar seluruh diagram yang ada dengan jauh lebih rapi. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.